sudah mulai berdatangan, baik jamaah perempuan maupun laki-laki. Pintu masuk untuk jamaah Ahwat. Kata, ya, depan mobil enggak depan mobil enggak apa-apa Pak. Salah lewat boy. Petugas mengatur stop, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, agar lebih bekerja lagi di dalam masjid juga masih banyak stop yang kosong di depan. Sekali lagi kepada semua petugas mengatur stop, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, agar merapatkan stop semuanya dan bapak yang jamaah yang hadir dan akan diri masih akan banyak kosong, mohon kerjasamanya untuk bersama karena masih banyak jamaah yang berdatang. Sekali lagi kami mohon kerjasamanya kepada seluruh jamaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, untuk merapatkan dan teruskan sholat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dulu banyak kosong. Gak apa-apa Pak, dalam masih kosong. Ntar kasihan yang lain. Ini saya perintah dari ketua loh tadi. Depan masih bisa nih? Iya masih bisa. Enggak, dalam dulu. Iya, depan kan. La ilaha
Kantong buat sendal Bu Haji. Bawa. Nggak ada yang di atas.
satu-satunya. Nanti di itu, kalau itu naik yang ditutupi dulu. Itu aja tuh, Bu. Lagi situ lagi. Bisa itu bisa dua. Bisa yang aja yang itu dua. Berjumlah 8 ekor, sedangkan kambing berjumlah 28 ekor. Dan insya Allah akan dicacah menjadi 1.300. Untuk penyaluran hewan kurban akan disalurkan kepada warga RW 18, RW 16 dan wilayah sekitarnya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada baiknya kalian mengingatkan kajian pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha'u wa yahtar. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala azizul ghaffar. Wa asyhadu Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi an'amana 'ala ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma
senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita sekalian, sehingga dengan berbagai macam kenikmatan tersebut di pagi hari yang sejuk ini, insya Allah kita dapat melaksanakan sholat Idul Adha. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada beberapa maklumat yang akan kami sampaikan. Yang pertama, yang bertugas sebagai petugas ubudiyah pada sholat Idul Adha kali ini yang menjadi khotib, yakni Al-Ustaz Abdul Hadi Siddiq SPD MA, sedangkan Bilal Ustaz Tarmudin. Yang kedua, laporan penerimaan hewan kurban untuk sapi berjumlah 8 ekor, sedangkan kambing berjumlah 28 ekor, dan insya Allah akan dicacah menjadi 1.300. Untuk penyaluran hewan kurban akan disalurkan kepada warga RW 18, RW 16 dan wilayah sekitarnya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, sebelum kita melaksanakan sholat Idul Adha, ada baiknya kami akan mengingatkan kaifiat pelaksanaan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha dilaksanakan 2 rakaat. Untuk rakaat pertama, sebelum membaca surat Al-Fatihah diselingi dengan takbir sebanyak 7 kali. Dan rakaat yang kedua, sebelum Al-Fatihah diiringi dengan takbir sebanyak 5 kali. Adapun yang dibaca di sela-sela takbir adalah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Untuk gerakan berikutnya sama seperti sholat biasa. Setelah itu kemudian dilanjutkan dengan 2 kali khutbah. Kemudian setelah khutbah selesai, kita akan melaksanakan musafah, yaitu bersalam-salaman. Teknisnya untuk seluruh jamaah tetap berada di safnya masing-masing. Musafah diawali oleh pengurus DKM, ketua DKM beserta khotib yang akan menghampiri saf kanan paling depan, kemudian diikuti oleh jamaah berikutnya. Hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, selanjutnya mari sama-sama kita membaca Quran surat Al-Fatihah. Kita doakan kepada para pengurban, mudah-mudahan Allah terima kurbannya, Allah berikan rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kemudian keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Musa Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam binatil madhkur kiramil Fatihah. Untuk tambahan informasi, insya Allah penyembelihan akan dimulai jam 8. Dan bagi pengorban ingin menyaksikan, diharapkan untuk hadir sebelum itu agar pelaksanaan dapat dilaksanakan tepat waktu. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وزمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وعيد كريم يوم أحل الله فيه الطعام وحرم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا لعلكم ترحمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قو الإسلام والمسلمين والمسلمات ويسرهم على التمسك بالدين ويسرهم على إقامة الدين وانصرهم على المعاد الدين واختم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 La Alhamdulillahilladzi yakhluqu man yasha'u wahdahu. Ahmaduhu subhanahu al-wahidul azizul ghaffar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin wa qudwatul abrar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salatan da'imatan ma ta'aqqaba al-laila wan nahar. Amma ba'd, wa ya ikhwatul muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bi taqwallah azza wa jalla al-qa'il fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hadirin hadirat jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Mengawali khutbah pada pagi hari yang penuh keberkahan ini, Al-Khatib wasiat kepada kita semua, terutama pada diri khatib sendiri, untuk nantiasa berusaha meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun dan dimanapun kita berada, serta dalam keadaan sesulit apapun dan dalam kondisi yang bagaimanapun, dengan cara melaksanakan segala kewajiban dan menjauhi larangannya. Alhamdulillah, pagi hari ini segenap kaum muslimin di tanah air dan sejumlah negeri menaikkan salat Idul Adha 10 Dzulhijjah 1444 Hijriah. Walaupun di antara saudara kita kemarin, bangsa Indonesia, kaum muslimin sempat melaksanakan salat Idul Adha yang pertama dan yang mengawalinya mendapatkan takbir, tahlil, tahmid dan tasbih sebagai wujud penghambaan diri pada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim. Semua bersalawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah zaman sallallahu alaihi wasallam yang menjadi
uswah hasanah dan penyebab risalah rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Setiap muslim bersimpuh diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala serta menaikkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat Idul Adha untuk meridai Allah Subhanahu wa taala. Ada dua peristiwa yang penting yang tidak bisa lepas di hari raya Idul Adha ini. Kedua peristiwa itu tersebut adalah ibadah haji dan Idul Kurban. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Adha rahimakumullah. Kurban bisa menjadi bukti kepekaan sosial masyarakat, mampu terhadap yang lemah. Kurban semakin memberikan kesadaran pada kita bahwa harta yang kita miliki bukanlah mutlak milik kita. Harta dan materi dunia hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang di dalamnya terdapat hak orang lain dan nikmatan yang kita rasakan tidak akan berkurang sedikit pun ketika harus dibagi dengan orang lain melalui pembelian hewan kurban. Dengan pengorbanan harta melalui hewan kurban ini, kita juga akan mampu semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini selaras dengan makna kurban itu sendiri yang berasal dari bahasa Arab qariba, yaqrabu kurban wa kurbanan wa kirbanan, yang artinya dekat, sehingga kurban adalah dekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan sebagian perintahnya. Kurban tidak terlepas dari peristiwa Khalilullah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam fase ujiannya yang sangat berat. Hadirin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ketika Nabi Ismail sudah remaja, Nabi Ibrahim datang ke Mekah untuk mengunjungi putranya dan ibunya masih hidup. Dia datang mengunjungi putranya dan keesokan harinya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail, "Ya bunayya, inni ara fil manam anna ajbahuka fanzur mada tara." Setelah dihalangi bertahun-tahun mandang anaknya, ketika datang Nabi Ibrahim mengatakan, "Hai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah apa pendapatmu." Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah masih ada di hatinya dia selain Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nabi Ibrahim adalah Khalil Rahman, satu tingkatan kekasih yang paling tinggi. Dikatakan Khalil karena tidak ada rongga di hatinya kecuali di situ ada cinta Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Tidak ada rongga di hatinya, di jantungnya yang sangat tinggi cinta pada Allah Subhanahu wa taala mengalir di sana kecuali ada cinta mahabbatullah. Maka Allah menguji, apakah ada tempat anakmu di hatimu sehingga engkau tidak melaksanakan perintahku. Lalu Nabi Ismail menjawab sebagai putra Nabi Ibrahim alaihissalam, "Ya abati aman tukmar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Surah As-Saff ayat 102. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin hadirat jamaah salat Adha rahimakumullah. Bismillah Ismail Allah gantikan dengan domba yaitu kambing bebas dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, bukan menyembelih putra kita, bukan anak kita yang kita korbankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya sedikit dari harta kita, dari hewan ternak, tapi banyak di antara kita yang masih pelit untuk berkurban. Dia cari kambing yang paling kecil, padahal dia bisa membeli seekor sapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala beliau tidak punya harta, beliau berkurban 2 ekor kambing untuk beliau dan keluarganya. Tatkala Allah membukakan pintu-pintu rezeki pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyembelih 100 ekor unta. Bisakah kita mengorbankan untuk Allah apa yang kita cintai? Belajar Nabi Ibrahim, putranya yang beliau kurbankan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sebagaimana keterangan dari Imam Ali radhiyallahu anhu, barang siapa hendak berkurban, maka setiap langkah menuju tempat pembelian kurban akan diimbali pahala dengan 10 kebaikan, dihapus 10 kesalahan dan diangkat derajatnya 10 tingkatan. Dan ketika
ketika berbicara orang itu tawar-menawar, maka omongannya dianggap sebagai tasbih. Dan ketika orang itu membayar setiap 1 dirham atau 1 rupiah, imbalannya sama dengan 700 kebaikan. Dan beberapa saat ketika hewan itu telah dirobohkan, hendak disembelih, semua makhluk yang berada di tempat penyembelihan hingga langit ketujuh memintakan pengampunan untuknya bagi orang yang berkurban. Dan ketika darah telah mengalir dari hewan kurban, setiap tetesnya akan menjelma 10 malaikat yang memohonkan ampun kepada orang yang berkurban hingga hari akhir. Dan ketika daging itu dibagi-bagikan, maka setiap 1 suap daging yang dimakan orang setimpal dengan memerdekakan 1 budak dari kaum Nabi Ismail alaihissalam. Hal ini harus diyakini dengan benar oleh kita semua agar menjadi semangat bagi yang belum berkurban dan menjadi pahala nyata bagi mereka yang telah berkurban. Sehubungan dengan kurban, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yang selama ini mungkin banyak disalahpahami. Pertama, apapun alasannya tidak dibenarkan menjual bagian dari kurban itu, kulit, kepala ataupun tanduk hewan kurban, walaupun dengan tujuan membiayai proses pemotongan. Sungguh itu tidak dibenarkan, karena semua yang terdapat dalam hewan kurban adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Semua bagikan dinikmati dengan seksama, tidak ada yang diperjualbelikan atau ditukar-belikan membutuhkan biaya. Deknya biaya itu untuk operasional meminta kepada si berkurban. Yang kedua, hendaklah orang yang berkurban merasakan sebagian daging kurbannya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan sebagian daging kurbannya yang disembelihnya, kecuali bila kita berkurban itu telah dinajarkan sebelumnya, maka tidak diboleh memakan daging hewan kurbannya karena kita najar kurban itu. Yang ketiga, setelah kurban disembelih, disunnahkan bagi orang yang berkurban untuk melaksanakan sholat sunat 2 rakaat dan setelahnya berdoa yang maksudnya, ya Allah, bahwasanya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku adalah milikmu dan tidak ada yang bersekutu denganmu. Ya Allah, semoga kami memberikan panjang umur hingga menikmati kembali Idul Adha tahun yang akan datang dengan penuh ketaatan dan rezeki yang makin berkah. Semoga orang-orang muslim yang hari ini berkurban benar-benar berkurban untukmu ya Allah, tidak karena yang riak dipandang orang lain. Begitu pula semoga kaum muslimin yang tahun ini belum mampu berkurban diberikan Allah kemampuan berkurban tahun mendatang. Semoga kita semua mendengarkan panggilannya, berziarah ke Baitullah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah doa yang dipanjatkan setelah salat sunat 2 rakaat dan bersama diakhiri dengan permohonan untuk pergi haji, karena berhaji merupakan ibadah penyempurnaan bagi umat muslim sedunia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Jumat, jamaah salat Idul Adha, rahimakumullah. Haji merupakan salah satu ibadah yang syarat dengan simbol dan perlambangan. Oleh karena itu, jikalau ibadah haji dilaksanakan tanpa mengerti makna yang tersimpan di dalamnya, sangatlah percuma, karena itu hanya misalkan kelelahan belaka, kelelahan yang terlentang tanpa kesadaran. Meskipun saat ini kita berada di sini jauh dari tanah suci Masjidil Haram, tidak berarti kita tidak meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, karena keteladanan itu tidaklah bersifat fisik, namun sejatinya keteladanan itu adalah semangat yang tidak mengenal batas, ruang dan waktu. Keteladanan atas ibadah hati dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika kita berinteraksi dengan tetangga, teman, saudara, dan umat manusia pada umumnya. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bila kita tengok bahwa haji mulai dengan niat yang dibarengi dengan menanggalkan pakaian sehari-hari untuk digantikan 2 helai kain putih yang disebut busana ihram, maka ketahuilah di balik seragam ini tersimpan beragam makna. Pertama, bahwa pakaian yang selama ini kita pakai sehari-hari sangat menunjukkan derajat dan status sosial manusia. Oleh karena itu, ketika seorang muslim telah berniat untuk haji dan berniat
berbeda. Pakaian itu tidak hanya apa yang kita pakai, namun juga identitas yang kita pakai melindungi diri manusia. Hendaknya segera tentukan ketika menghadapnya. Allah tidak akan pernah membedakan antara pejabat, menteri, rakyat, bupati, wali kota, rakyat kecil sampai pemulung. Sepertinya seragam putih yang membalut raga. Al-Islam ikhwatun la fadla ahadin ala ahadin illa bittaqwa. Artinya orang-orang Islam itu satu sama lain, bersaudara. Tiada yang lebih utama seorang pun dari seorang yang lain melainkan karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Pakaian itu adalah sifat manusia. Ketika seorang muslim telah berniat menghadap Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, hendaklah ia mencopot segala identitasnya, baik identitas sebagai tikus, buaya, serigala, ataupun sebagai kupu-kupu malam, ataupun sebagai kesuari. Artinya segala macam sifat di dunia lekat baik negatif maupun positif sebaiknya dihilangkan. Jangan pernah merasa sebagai apa-apa jika engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika pergi haji. Pakaian itu mengingatkan manusia akan kebudayaan nanti kita menghadap Ilahi Rabbi. Manusia tidak membawa apa-apa kecuali kain putih yang menemaninya sebagai pertanda bahwa sebaiknya manusia yang menerima sebagai pertanda karena semua akan meninggalkannya di dunia ini. Allahu akbar, Allahu akbar. Walillahil hamd. Selanjutnya tawaf melihat Ka'bah 7 kali putaran adalah perlambang kedekatan manusia dengan Sang Khalik. Begitu harunya jika manusia ketika lebur mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan di Baitullah, seolah-olah kediriannya manusia hilang ditelan kesabarannya. Tawaf dapat diartikan hilangnya diri terhanyut dalam pusaran energi ilahiyah yang tak terkira. Tawaf adalah simbol hablum minallah yang hakiki. Bahkan lebih dari itu, tidak ada lagi hablum penghubung antara manusia dan Khalik karena keduanya telah menyatu. Kemudian sa'i, berlari kecil dari Safa ke Marwah. Ini merupakan rangkaian setelah tawaf yang dapat diartikan sesuai persepsi sejarah. Ketika Siti Hajar, ibunda Nabi Ismail ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, maka ia pun harus bertarung mempertahankan hidup ini dengan mencari air dari bukit Safa ke Marwah. Kehidupan syarat dengan perjuangan, usaha menjadi suatu kewajiban bagi manusia. Tiada air yang turun dari langit, namun air harus cari sumbernya. Begitulah kehidupan di dunia ini. Hidup itu suci, dia harus dicari jaga seperti makna hafiyah kata sopan, yaitu kemurnian dan kesucian. Sedangkan namun hidup juga cita-cita yang jumawa dan penuh idealisme seperti makna kata marwah, yaitu kemurahan, memaafkan dan menghargai. Jika tawaf menggambarkan hubungan dengan peninggalan manusia dengan Sang Khalik, maka sa'i menunjukkan bahwa kehidupan harus dijajari sesuai dengan hukum manusia, berinteraksi, berhubungan, berkomunikasi dengan sesama. Maka kehidupan ini haruslah menyimbangkan antara idealian dan kemanusiaan manusia, antara hablum minallah dan hablum minan nas. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Selain itu, simbolisme dalam ibadah haji juga melekat pada Ka'bah Baitullah. Di sana ada Hijri Ismail yang berarti pangkuan Ismail. Di sanalah seorang Ismail putra Ibrahim yang bangun Ka'bah pernah berada dalam pangkuan sang ibu Hajar, seorang wanita hitam yang miskin, juga seorang budak. Dengan inilah Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa seorang hamba pun tidak dapat dimuliakan dengan memposisikan kuburnya di samping Ka'bah Baitullah. Itu semua karena kebaikan kurnia Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan padang Arafah sebagai tempat para haji menunaikan wukuf merupakan ruang luas yang terhampar, tempat para haji menunaikan ibadah haji, mengenal siapapun dirinya sebagai manusia, hendak mana nantinya. Karena itu ruang menamakan Arafah yang punya satu asal kata sama dengan makrifat, yaitu mengetahui dan menghadapkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makrifat yang mengetahui, mengerti hakikat ini, diharapkan setelah diramu dalam padang Arafah ini, seorang diri bisa menjadi lebih arif, bijaksana dalam
pada pulang haji dipanggil haji dan haja. Haji adalah perjuangan yang sangat berat yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang mendapatkan panggilan haji dari Allah dan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena mereka yang mampu pun bahkan lebih asik berwisata ke Eropa, ke Belanda, ke Perancis, tidak mau berangkat haji karena mereka belum dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Jika kita belum mampu menyembelih hewan kurban tahun ini, maka sentilah sifat sombong dalam diri kita yang selama ini merasa benar, selalu merasa pandai, selalu merasa alim. Jika belum diberi kesempatan melempar jumrah tahun ini, maka lemparlah sifat dengki, amarah, dendam dalam diri kita agar kita dapat memandang orang lain dengan penuh kasih sayang. Jika kita belum sempat melaksanakan meniti Ka'bah tahun ini, maka kunjungi tetangga kita, saudara kita, sahabat kita, agar terjalin silaturahim yang erat antara sama manusia. Agung minallah, agung minallah. Di tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, kita kunjungi saudara kita. Mohon ampun dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Idul Adha tahun ini kita bisa berkurban dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan keluarga kita, saudara kita yang berada di tanah suci melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan mereka pulang bawa haji mabrur dan mabrur, amin ya rabbal alamin. Kita yang belum berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, niatkan setiap waktu sholat untuk niat berangkat haji, Pak, insyaallah berikan rezeki yang tiada sama-sama Allah Subhanahu wa taala, yang halal, yang berkah, manfaat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tahun ini belum mampu berkurban, insyaallah kita mau pada Allah Subhanahu wa taala berkurban tahun yang akan datang. Kalau belum mampu juga, kita bersedekah kepada saudara-saudara kita dengan niat ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Qur rabbir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa zid wa alim wa tafaddal wa barik bi jalalik wa kabalik ala sayyidil ibadi wa ashrafil ibadi sayyidil ardi wal wajh wa ibadil ghaibatil gharam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawma 'ida yawmas surur, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala ta'ala wa lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa jamran maghfura wa tijaratan lan tabur ya 'alima ma fis sudur. Akhrijna minaz zulumati ilan nur, akhrijna minaz zulumati ilan nur, akhrijna minaz zulumati ilan nur. Rabbana
Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar 'alakum tadhakkarun. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kalau bisa jangan pulang dulu, ada sesi foto bersama di dalam masjid. Bapak-bapak yang ingin foto bersama di dalam masjid setelah ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu
pengurus dan jamaah Masjid Jami Baitul Husna Perumahan Harapan Indah Kota Bekasi mengucapkan selamat